Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ibu dan Bapak yang hormati, selamat pagi. Bertemu lagi kita hari ini untuk melaksanakan webinar kolaborasi antara kami bertiga. Sebagaimana yang kemarin, hari ini kita akan membahas materi-materi terkait dengan OneNote dan materi yang satunya lagi tentang SWAY. Dan di antara kedua materi itu tetap terintegrasi dengan Office yang kemarin sebagian sudah kita bahas, dan nanti bisa dimanfaatkan aplikasi-aplikasi yang akan kita bahas itu di dalam kegiatan tim yang sejak kemarin termasuk hari ini kita pakai untuk kegiatan webinar ini. Sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber dari Paraan, SMP 1 Parakan, kemudian dari rekan kami SMP Ngadirejo, Ibu Yuli, kemudian dari SMP Parakan Ibu Rini Ciptaningsih, untuk menyampaikan materi-materi sebagaimana tadi sudah saya sebutkan. Pastikan Bapak Ibu untuk mengikuti materi ini, karena setelah materi ini nanti ada penugasan-penugasan dalam rangka untuk melatih keterampilan pengetahuan yang disampaikan dalam webinar hari ini. Kemudian yang kedua, pastikan Bapak dan Ibu untuk tidak merekam, apalagi mematikan perekaman yang kita rekam. Kemudian yang ketiga, pastikan Bapak dan Ibu untuk mematikan video, kamera Bapak Ibu, termasuk juga mematikan suara. Nah, suara nanti akan diaktifkan ketika sudah panjenengan atau di antara panjenengan ada yang mau mengajukan pertanyaan pada sesi-sesi yang sudah ditentukan pada saat akhir pembahasan suatu materi. Baik, Ibu dan Bapak, kita akan mulai saja materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Ibu Yuli Kurniawati. Untuk itu kepada Pak Nan, Pak Rini, Pak Nan. Oh, Ibu Rini. Webinar 3 ini? Oh, maaf ya, Ibu, saya salah. Ibu Rini Ciptaningsih. Ya, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan Ibu Yuli Kurniawati. Dan nanti terakhir yang ketiga dilanjutkan dengan materi yang langsung ke saya lagi. Selamat mengikuti. Semoga acara kita berlangsung dengan lancar dan sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Ibu Rini dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya aktifkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini semangat pagi Bapak Ibu, tetap semangat ya. Mudah-mudahan kondisinya tetap dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu, 2 jam ke depan kita akan membahas 2 hal yang masing-masing akan disampaikan. Pak Nan mungkin mematikan videonya dulu. Oh iya, maaf. Sorry. Kita akan membahas 2 materi Bapak Ibu. Yang pertama yaitu tentang OneNote Classbook. Kemudian yang kedua nanti SWAY. Sebagai gambaran bahwa OneNote itu adalah catatan siswa sebenarnya. Kemudian kalau SWAY itu adalah presentasi, laporan, bisa berbentuk laporan, bisa presentasi, bisa kisah pribadi gitu. Nanti yang ini terintegrasi di Office 365. Nah, Bapak Ibu, sebagai gambaran kenapa kemudian ada OneNote, kalau sekarang di abad 18, mungkin Bapak Ibu di tumpukan buku, di meja guru akan terdapat banyak tumpukan buku. Maaf, ini suaranya masuk.
tumpukan buku siswa gitu nggih. Pak Sof, bentar ini kok suaranya. Itu bisa nggak dikecilin suaranya? HP satunya, maaf, HP satunya hidup, suaranya masuk. Tolong dimatikan. Nah, tumpukan dari hasil atau tugas siswa yang banyak di buku gitu, biasanya banyak sekali. Kemudian termasuk kita pengen tahu catatan pribadi anak-anak. Nah, OneNote ini adalah salah satu solusi di mana ini adalah sebagai catatan, Pak Guntoro mohon dimatikan, sebagai catatan siswa yang digital. Jadi tidak perlu tumpukan buku banyak, cukup menggunakan OneNote gitu. OneNote ini kelebihannya banyak Bapak Ibu, dan multi device, artinya bisa dibuka di mana-mana menggunakan bisa dibuka menggunakan apapun, bisa dengan internet, bisa tidak. Maksudnya apa? Ketika sudah dibuat, itu OneNote itu bisa kita isi offline gitu. Ketika offline kita isi, kita buat. Nah, nanti ketika terhubung dengan internet, dia akan menyinkronkan secara otomatis, disinkronkan dengan menyimpan di OneDrive-nya gitu. Sehingga ini sangat baik, sangat tepat bisa digunakan kita sebagai untuk mencatat aktivitas siswa, untuk mencatat tugas dan sebagainya. Bapak Ibu, fungsinya juga agak berbeda dengan kalau kita mencatat siswa, catatan di Word itu kan terbatas. Kalau di OneNote itu mau letakkan dimanapun, di sebelah manapun, catatannya ditambahi video, ditambahi gambar, bahkan ditambahi ada suara. Jadi kalau TK itu mungkin malah bagus karena kita anak tidak usah membaca, tetapi suaranya bisa diaktifkan. Nanti itu untuk fitur-fiturnya akan lebih jelas, akan dijelaskan di sesi kedua oleh Ibu Yuli. Kemudian kelebihannya, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa OneNote ini awalnya dulu ini berbayar Bapak Ibu, dulu berbayar. Di luar sana juga berbayar. Kalau dikurskan satu paket itu termurah itu seharga hampir 2 juta, yang termurah satu paketnya. Tetapi untuk sejak pandemi ini kemudian ini digratiskan untuk pembelajaran. Jadi jika Bapak Ibu bisa memanfaatkan, ini memang sangat apa ya, ngepasi gitu ya, karena awalnya berbayar yang segitu, tentunya banyak sekali, dikurskan sini hampir 2 juta, ketika ini saat ini digratiskan, kenapa kita tidak bisa manfaatkan begitu. Kemudian keuntungan yang lain, ya tadi sinkronisasi ke OneDrive lebih mudah dan bisa kolaborasi, ada kolaborasi di dalamnya. Begitu Bapak Ibu sekilas tentang OneDrive, tentang OneNote. Sekarang kita akan membuka di mana membuka OneNote-nya. Saya share layar Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa langsung praktek membuka di laptop masing-masing. Sudah terlihat? Saya juga mengikuti di HP biar saya bisa tahu delay-nya di mana, karena sering delay gambar dan suara berbeda. Maaf, saya siapkan HP sambil. Nah, sudah terlihat nih Bapak Ibu, ini adalah akun saya yang saya ingin membuka. Kalau Bapak Ibu mungkin ke kanan seperti ini, cari saja di sini. Karena ini bisa dibuka di 2 tempat Bapak Ibu, bisa membuka OneNote itu sendiri, juga bisa membuka lewat tim. Saya akan membuka lewat tim ya Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu buka tim seperti kemarin biasa, buka tim. Nah, sudah terbuka timnya, ini kelas-kelasnya, kemudian kita buka kelas kita sendiri. Kelas kita sendiri. Saya ingin membuka kelas di sini. Silakan buka kelas masing-masing. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, OneNote itu letaknya di sini. Di buku catatan kelas. Ada postingan ya, ini di umum ya. Buka yang umum ya Bapak Ibu. Kalau di saluran yang lain tidak ada.
Misalnya ini akan biasanya ada saluran umum, ada saluran yang Bapak Ibu buat di sini kan ada saluran. Ini kebetulan saya hanya mempunyai satu saluran umum. Kalau Bapak Ibu sudah membuat saluran yang lain, berarti di sini ada mungkin video, mungkin penugasan dan sebagainya. Nah, letak buku catatan atau OneNote ini adalah di umum. Klik umum. Kemudian ini ada postingan, ada file, kemarin sudah kita bahas sedikit-sedikit. Nah, kemudian di buku catatan kelas atau OneNote kelas. Bahasa Inggrisnya apa? Silakan diklik di sini buku catatan kelas. Tentunya Bapak Ibu kan sudah punya murid di situ, nggih. Kemarin kan sudah membuat tim, sudah memasukkan siswa, tetapi belum membuat buku catatan kelas. Nanti ketika buku catatan kelas ini dibuat, Bapak Ibu, saya membayangkan seandainya nanti setiap anak itu kita punya catatan, kita bisa masukkan foto anak, bisa kebiasaannya, hobinya, rumahnya, tempat tinggalnya di mana, nama orang tua, dan catatan-catatan khusus anak ini bisa kita lihat. Kan kadang kita lupa, yang si A ini Arif misalnya itu yang wajahnya seperti apa misalnya, ini bisa disimpan di sini semua dengan menambahkan tab-tabnya. Nah, Bapak Ibu sudah terbuka seperti ini, karena saya belum pernah membuat di sini, berarti ini masih belum ada. Bapak Ibu mungkin di tempat Bapak Ibu juga masih kosong. Nah, kemudian berikan siswa Anda ruang pribadi untuk catatan dan kanvas untuk kolaborasi. Ini klik di sini. Siapkan buku catatan kelas OneNote. Nah, di sini ada pilihan buku catatan kosong dari konten buku catatan yang sudah ada. Apa bedanya? Kalau kita klik dari konten buku catatan yang sudah ada itu berarti kita pernah membuat sebelumnya. Misalnya sudah membuat di kelas 7 naik kelas 8, dan itu catatan itu mau dipakai lagi formatnya. Nah, itu bisa diambil di sini. Karena saya belum pernah buat, maka akan saya klik buku catatan kosong. Kemudian setelah itu terbuka seperti ini Bapak Ibu. Berikut ini yang akan Anda dapatkan. Ini nama timnya, buku catatan Anda. Ini sudah dijelaskan di sini. Ruang ada 3, ada ruang kolaborasi, bahasa Inggrisnya collaboration space kayaknya. Pustaka konten. Kemudian ada buku catatan siswa, ada 3 macam. Bedanya bisa dibaca di sini. Ruang kolaborasi itu adalah di mana catatan, di mana di situ guru dapat mengedit konten, siswa juga dapat mengedit konten bareng-bareng gitu. Jadi bisa diasumsikan sebagai tempat untuk diskusi, ya, diskusi menambahkan apapun, mengerjakan bareng gitu, membuat puisi bersama, mungkin menggambar bersama dan sebagainya di sini. Kemudian yang kedua, pustaka konten. Ini adalah terbitkan materi kursus ke siswa. Jadi di sini di pustaka konten ini guru dapat mengedit konten. Tetapi siswa hanya dapat menampilkan, hanya dapat melihat, tidak dapat mengedit. Artinya apa-apa yang ditaruh di sini adalah misalnya materi pembelajaran, jadwal, kemudian aturan-aturan, ya, aturan atau kesepakatan bersama misalnya. Tugas juga bisa di sini. Mengumumkan tugas gitu juga bisa di sini. Kemudian buku catatan siswa. Nah, ini adalah ruang privat untuk setiap siswa. Jadi ruang privat untuk setiap siswa, guru dapat mengedit, siswa juga dapat mengedit, tapi hanya kontennya sendiri. Tidak bisa dilihat orang lain atau siswa teman lain, dan tidak bisa melihat punya temannya. Jadi bisa diasumsikan bahwa buku catatan siswa itu antara guru dengan si A, dengan pribadi A, B, C gitu. Kalau di ruang kolaborasi itu bersama satu kelas gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini sudah lengkap 3 macam catatan yang ada di Office. Ini
Saya geser. Nah, Bapak Ibu, kemudian setelah itu klik, ini mengganggu nggih. Ini mengganggu, mungkin saya sebentar. Saya tadi mungkin salah. Saya ngambilnya sebentar, saya ulangi ngambilnya dari desktop, benar nih, desktop. Biar nggak kelihatan ininya. Oh, masih kelihatan ya. Nah, kemudian diklik Bapak Ibu, klik berikutnya. Klik berikutnya. Tadi sampai sini nggih? Klik berikutnya. Menyiapkan bagian dalam ruang pribadi setiap siswa. Jadi tadi Bapak Ibu kita akan membuat catatan setiap anak, pribadi setiap anak. Setiap anak. Gunakan saran berikut atau buat saran Anda sendiri. Nah, ini sudah ada saran yang ditampilkan, bisa digunakan, bisa tidak. Kalau tidak, tinggal dihapus di sini. Misalnya saya tidak ingin memberi handout, diganti nama materi ya, ini dihapus, diganti. Atau bisa ini diganti namanya tidak handout, tapi materi pembelajaran, dan sebagainya. Catatan kelas bisa sebagai, atau ini kalau tidak mau dipakai ya dihapus saja. Pekerjaan rumah berarti PR. Kuis misalnya tambah bagian untuk remedi. Misalnya kita ingin meremedi siswa-siswa tertentu. Biasanya di kelas itu kan remedinya hanya 3-4 orang anak. Nah, jangan tugas secara bareng. Kemarin ditanyakan di kelas saya ada, kalau remedi apakah menuliskannya di assessment gitu. Bisa nanti di sini. Jadi hanya anak-anak tertentu yang mendapatkan remedi. Bisa ditambahkan bagian remedi. Materi pembelajaran, pekerjaan rumah, kuis, atau yang lain, catatan juga boleh. Ini seperti ini nggih. Nanti ini akan muncul di Bapak Ibu masing-masing ketika Bapak Ibu login di tim. Baik, ini sudah, saya hanya 3 saja, kemudian buat, klik buat. Ini agak lama. Prosesnya agak lama karena ini saya menggunakan grup SMP Parakan sehingga sejumlah guru ada 50, agak lama. 50 guru dengan harus menyiapkan tugas, tadi menyiapkan buku catatan, setiap orangnya kan 1 catatan. Tadi 3 ya, 3 catatan. Agak lama Bapak Ibu. Nah, agak lama. Saya akan buka agak lama nih. Nah, ini sudah. Nah, diklik di sini. Klik ini open navigasi. Nah, di sini Bapak Ibu sudah muncul sekarang. Sudah muncul di sini. Tadi saya panah, ya saya panah tadi. Di sini sudah muncul selamat datang. Ada kolaborasi speech, ada pustaka konten, kemudian ada nama-nama siswa kelas kita. Ini nama-nama siswa kelas kita yang sudah kita buatkan catatannya tadi, 3 catatan tadi. Kalau saya klik salah satu nama, misalnya Pak Agus Triwono, nah di Pak Agus ini nanti ada pekerjaan rumah, ada materi pembelajaran, ada kuis gitu. Ada 3 tempat di sini. Ada materi pembelajaran, pekerjaan rumah, dan kuis. Ini cara membuat OneNote kelas. Nah, Bapak Ibu tadi kalau Bapak Ibu coba saya akan buka, saya akan keluar dan saya akan menggunakan kelas saya yang saat ini saya pakai untuk pelatihan. Ini kan yang lama karena yang tadi sudah yang tim saya sudah saya buat. Ya, yang kelas saya. Bentar, saya buka dulu yang akun saya yang baru. Kalau itu tadi kan akun saya yang lama. Jaringan buruk.
Sakusa. Nah, sebentar saya buka tadi karena ini saya buka yang tim saya. Nah, ini kelas saya, Bapak Ibu. Ini adalah kelas saya. Catatannya. Nah, ini di kelas Jateng Pintar yang sudah saya buat. Nah, di sini ini adalah siswa-siswa atau nama-nama peserta, Bapak Ibu semua yang di kelas saya. Dan di setiap Bapak Ibu ini, kalau diklik akan ada kuis, ada handout, ada pekerjaan rumah, ada catatan kelas. Saya tidak merubah, ini saran yang disarankan dari Office saya pakai semua. Kemudian Bapak Ibu, mungkin untuk yang kelas saya, untuk membedakan ini bisa sambil buka, nggih, Bapak Ibu yang ada di sini, Bu Ambar, Bu Ari, Bu Asri, Pak Budi, dan seterusnya, bisa untuk membedakan ini. Kalau yang kelasnya Pak Nan dan Bu Yuli mungkin sudah dibuatkan, bisa juga sambil praktek. Bapak Ibu silakan buka di sini. Kita akan membedakan apa itu kolaborasi speech, ya. Kemudian pustaka konten, kemudian ini catatan. Ini Bapak Ibu agak ada yang berbeda, ada guru saja di sini. Ini adalah baru di Jateng Pintar. Kalau di inovatif, guru inovatif ini belum ada. Kita cek yang kolaborasi speech Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu membuka kolaborasi speech. Yang kelas saya nanti akan muncul di sini. Saya akan tambahkan bagian, misalnya saya akan membuat membuat puisi misalnya. Nah, saya tambahkan judulnya, misalnya judulnya Jalan Pulang misalnya. Ayo Bapak Ibu sambil dibuka, monggo. Yang kelas saya nanti langsung akan di sini akan muncul tulisan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang di kelas saya, kelas ini bisa langsung muncul di sini. Yang lain yang sudah ada bisa dipraktekkan, monggo. Saya tunggu. Panjenengan caranya masuk tim, kemudian buku catatan kelas, kemudian buka kolaborasi speech. Maaf, masih salah. Saya salah menempatkan. Ini kolaborasi speech. Kemudian di mana nih? Di sini berarti salah saya. Halaman, harusnya nambahkan halaman. Monggo Bapak Ibu bisa nambahkan di sini. Mulai menggunakan ruang kolaborasi. Oh, saya salah sebentar. Saya tambahkan bagian ini. Isinya di sini. Nah, silakan Bapak Ibu
buka ruang kolaborasi space, buka yang puisi, kemudian saya juduli di sini jalan pulang. Tadi salah menempatkan ya. Monggo Bapak Ibu yang ada di sini silakan bisa menambahkan di sini, berpuisi bersama, kita praktek di sini. Adakah jalan pulang? Ayo silakan dilanjutkan. Bapak Ibu bisa menambahkan di sini. Belum ada yang ini? Adakah yang pegang laptop Bapak Ibu? Belum ada yang aktif? Pakai HP juga bisa? Tidak bisa diketik itu. Apa? Gimana Pak? Bisa, Bu. Bisa nggak coba Bapak Sudah Ibu bisa masuk menambahkan? tapi tidak bisa diketik. Coba bisa menambahkan tulisan di bawahnya. Iya, hanya kalau diklik hanya muncul itu, tidak bisa nulis. Ulangi Pak, kolaborasi space Pak yang diklik. Yang diklik yang, nah ini sudah ada yang nulis itu. Nah, tuh. Tuh ada yang nulis, berarti bisa Pak. Saya ulangi, bukanya buku catatan kelas, kemudian kolaborasi space, kemudian saya tempatkan di puisi. Judulnya jalan pulang. Misalnya Bapak Ibu mau buat judul sendiri, tinggal tambah halaman saja. Tambah halaman, bikin judul sendiri, buat puisi sendiri di situ. Jadi nanti misalnya siswa mau mengumpulkan puisi 3 anak, 4 anak, bisa tambahkan halaman 1 untuk si A, halaman B untuk si C, dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu ini bisa membuat puisi bersama. Ini sudah ada yang menuliskan, silakan bisa ditambahkan. Nah itu. Ini saya nggak nulis, nggih. Yang nulis adalah siswa. Setelah sekian lama ku tak tahu arah, ada di ujung sana. C. Sudah cukup, nggih? Mungkin nanti bisa dicoba di sini. Bapak Ibu membuat di sini. Ini adalah ruang kolaborasi bersama untuk satu kelas. Kemudian Bapak Ibu, saya coba yang ke bawah. Yang guru pustaka konten. Ini untuk mengumumkan jadwal dan sebagainya. Nah, misalnya akan saya buat, saya tambahkan bagian pengumuman misalnya. Jadwal gitu ya, saya remedi. Jadwal remedi. Biar Bapak Ibu tahu bedanya gitu. Ini hanya masalah tahu bedanya. Pustaka konten, jadwal remedi. Saya tuliskan judulnya remedi 1 materi persamaan. Tanya. Dia akan hari Sabtu misalnya. Silakan Bapak Ibu buka, bisa nggak Bapak Ibu ngedit? Kalau yang tadi di kolaborasi kan bisa ngedit. Nah sekarang kalau yang di Bapak Ibu buka yang pustaka konten. Yang pustaka konten. Kemudian jadwal remedi. Mungkin bisa komen, dibuka sebentar mikrofonnya boleh? Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa tidak Bapak Ibu? Kalau yang bisa? Belum bisa, Bu. Kan? Nggak bisa, karena memang nggak bisa. Kalau bisa Bapak Ibu protesnya ke Microsoft Office. Nggak bisa kan? Nggak bisa, karena di sini adalah untuk meletakkan pengumuman-pengumuman atau info atau apapun materi misalnya, tapi yang hanya bisa diakses, diedit oleh guru. Jadi siswa hanya bisa melihat saja, tidak bisa mengubah di sini. Nggak bisa nggih Bu? Nggak bisa di sini, jadi hanya bisa melihat saja. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir,
untuk jatah saya. Yang kita buka, yang aktif Bu Ambar, aktif nggak Bu Ambar? Yang aktif siapa? Bu Ambar aktif? Hadir di sini? Tadi Ya, yang Bu. foto? Ya, Oh, nggih. Misalnya Ya. Bu Ambar. Bu Ambar saya beri PR. Saya beri PR, nih saya hapus. Biarkan saja, enggak apa-apa. Saya di sini aja. Saya beri PR. Silakan Bu Ambar dilihat di nama panjenengan. Kalau di jenengan kan di sini yang terlihat hanya kolaborasi space, kemudian guru pustaka konten, kemudian ada nama panjenengan. Nah, namanya diklik, apa yang ada di dalamnya, Ya, Bu Ambar? Sudah? Ya. Kelihatan kan? Kelihatan, nggih? Nah, kelihatan Ye. dan di yang lain tidak kelihatan, di Bapak Ibu guru yang lain, di siswa yang lain tidak kelihatan. Jadi ini adalah komunikasi antara guru ketika mau menugaskan sesuatu di sini. Bapak Ibu juga bisa menambahkan misalnya di sini foto dan sebagainya juga bisa. Bu Ambar bisa mengedit nggak di sini? Bisa mengedit tidak di sini? Saya tanya, soalnya saya juga sama-sama belajar. Di sini Bu Ambar bisa ngedit tidak? Bu Ambar? Tidak bisa. Ya, bisa ya. Tidak? Bisa? Tidak bisa. Tidak bisa, berarti hanya tugas ya, hanya tugas. Seandainya ini kemudian diberi foto gitu, mungkin kita bisa, oh ini yang namanya Bu Ambar, wajahnya seperti ini, rumahnya di sini, nama orang tuanya ini, kemudian ke bawahnya bisa tugas-tugasnya ditambahkan begitu. Jadi itu mungkin yang dari saya untuk membuat buku catatan kelas. Bagian saya hanya membuat buku catatan kelas. Jadi tugas saya di sini sampai Bapak Ibu bisa membuat catatan masing-masing siswa. Ketika Bapak Ibu tadi buka buku catatan kelas dibuat, kemudian yang dibutuhkan apa saja di sini bisa dihapus, bisa ditambahkan. Nah, siswa otomatis akan otomatis di sini akan mempunyai lemari gitu ya. Alfareza mempunyai lemari kuis, Pak Alfareza mempunyai lemari kuis, handout, pekerjaan rumah, catatan kelas. Bu Ambar juga seperti itu. Jadi setiap peserta akan mempunyai catatan-catatan khusus sesuai buatan kita. Nah, yang berbarengan itu di kolaborasi space, itu yang bareng dan bisa diedit bareng-bareng. Kalau di pustaka konten itu hanya searah dari kita, guru memberi, siswa hanya bisa melihat. Mungkin seperti itu dari saya cukupkan dulu, nanti disambung oleh Bu Yuli dan Pak Hasanan. Terima kasih. Silakan Pak Bu Yuli nggih. Monggo Bu Yuli dilanjutkan, saya share-nya saya hentikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rini, Bapak Ibu. Tadi Bu Rini sudah menjelaskan banyak. Pasti di benak panjenengan semakin penasaran dan Bapak Ibu harapannya pengen mencoba itu di kelas panjenengan karena di pelatihan ini tidak hanya dari guru SMP tapi di kalangan SMK juga ada beberapa Bapak Ibu, dan andaikan ini betul-betul bisa diterapkan di kelas maka situasi pandemi seperti ini juga pembelajaran tidak akan terhenti. Nah, teman-teman yang SMP dan SD monggo saling merenung bagaimana kira-kira ini diaplikasikan di anak-anak. Nah, saya akan melanjutkan tadi menyambung yang disampaikan oleh Bu Rini. Apa saja fitur-fitur yang ada di sana. Sebentar, saya ganti share-nya desktop saja biar lebih leluasa.
Ketika saya buka Bapak Ibu tadi kelas notebook atau catatan kelas itu ada beberapa fitur, tadi Bu Rini sudah di home atau di awal. Kemudian kita bisa menambahkan apapun di situ. Jadi misalnya kita bisa mengetik, memberikan informasi, kita bisa membuat tabel, ini adalah fitur-fiturnya. Kita bisa membuat tabel sesuai yang kita inginkan. Kita bisa juga menambahkan file ya, baik berupa itu insert file atau berupa kita mengambil. Kemudian kita juga bisa menambahkan gambar. Jadi gambar yang diambil itu bisa bermacam-macam dari file. Misalnya saya akan mengambil file gambar. Nah, misalnya seperti ini. Oh, saya tempelkan di sini. Atau file itu bisa juga kita insert dari, tadi ambil file dari komputer kita, bisa juga kita insertnya itu dari langsung online. Biasanya Bapak Ibu ketika bisa langsung online itu lebih mudah ya. Saya pengen gambar apel saja misalnya. Saya klik salah satu gambar di situ. Nanti kenapa saya pilih apel, pasti ada maksud di situ. Nah, kemudian setelah tadi gambar, Bapak Ibu bisa juga menyematkan link di situ. Jadi linknya bisa di-copy, otomatis di pengumuman awal itu akan tampil semua. Saya tidak akan mengopikan link, saya hanya memberikan contoh saja. Kemudian bisa juga Bapak Ibu menambahkan audio atau merekam, sehingga penjelasan yang diterima pertama oleh anak itu akan lebih jelas. Nah, Bapak Ibu bisa juga menambahkan simbol. Ya, simbol-simbol ada lengkap, misalnya yang matematika butuh persamaan, butuh yang IPA ada alfa beta, dan yang lainnya. Nah, di sini juga ada simbol matematika yang bisa dipakai. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa memilih persamaannya, kemudian bisa juga misalnya solve, menyelesaikan, itu sangat lengkap. Nah, selain itu di sini juga ada fitur ya, biasanya anak-anak ketika dilengkapi dengan emoji, mereka akan lebih tertarik. Nah, setelah itu ada draw, setelah insert tadi ada menu draw. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan ketika saya klik ini wujudnya adalah tulisan biasa. Bapak Ibu menuliskan kata-kata. Kemudian kalau tidak jadi, ini juga saya hapus saja manual pakai backspace boleh. Kemudian kalau yang Bapak Ibu misalnya seni rupa, panjenengan bisa menuliskannya, misalkan Pak Guru seni rupa memberikan contoh gambar, saya tidak bisa menggambar sehingga gambarnya coret-coret seperti ini saja. Atau memberikan contoh, misalnya menuliskan di sini, oh X plus 2Y mungkin ya, nah dan yang lain-lainnya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung menuliskan di sini. Kemudian setelah itu bisa juga, gambar saya kok tidak bagus, pengen saya hapus. Ini juga ada fasilitas untuk menghapus di situ. Gambar saya jelek, anak-anak kita ulangi gambar kita misalnya. Nah, selain itu kita juga bisa memberikan warna. Oh, saya beri warna yang ada pilihan sesuai dengan kesukaan saya atau suasana hati kita saat ini di kelas kita. Nah, kemudian yang setelah kita menambahkan sesuatu, biar kelihatan di sini biar tak ada coret-coretan. Nah, di view ini kita bisa melihat seperti apa sih yang tadi kita buat tampilannya. Kalau reading view, nah dia akan kelihatan seperti ini. Kemudian tadi di awal Bu Rini sudah menambahkan bisa untuk memberikan suara. Nah, ketika ini saya klik, apa yang akan terjadi Bapak Ibu seperti ini. Kemudian tadi ketika saya klik play, ini misalnya untuk bahasa Inggris, ya, jadi tidak hanya tulisan, siswa itu bisa sekaligus mendengar apa yang dikehendaki dari tulisan itu. Coba kita lihat.
Ya, tadi ada gambar apel, kemudian pengucapannya itu ada suaranya. Repeat after, look at the picture and repeat after me. Setelah gambar apelnya muncul, ada kan tulisan apple. Harapannya anak-anak tidak hanya sekedar membaca, tapi mereka juga mendengar suara ataupun pengucapannya. Ini khususnya untuk yang bahasa Inggris. Atau Bapak Ibu pengen mengumumkan, kemudian pengen merekam, juga bisa. Kemudian tadi sudah di view-nya, saya kembalikan aja. Nah, tadi di fitur-fiturnya mulai dari draw, mulai dari insert jadinya sudah. Kemudian Bu Rini tadi sudah pada kolaborasi space dan pada library content. Kemudian Bapak Ibu di sini juga bisa menggunakan menu-menu tadi. Apa kegunaan menu tadi untuk melihat pekerjaan siswa? Nah, misalnya saya ingin, kebetulan saya hanya mencoba, siswa saya hanya 3, saya ingin melihat pekerjaan salah satu siswa saya. Dia sudah mengumpulkan tugas di sini. Kemudian Bapak Ibu pastinya akan melihat seperti apa hasil dari siswa-siswa saya. Saya akan kembalikan tidak di tampilan tadi, mana ya Bapak Ibu, sebentar. Ini betul di kelas notebook tadi kelihatan tampilnya. Nah, ini ya, jadi adalah dari misalnya pekerjaan yang tadi sudah mengumpulkan. Nah, maka dengan menu-menu tadi atau misalnya di sini dengan memberikan tanda nilai atau memberikan tanda centang atau memberikan tanda betul pekerjaannya sudah, Bapak Ibu bisa memberikan komen ataupun komen dengan catatan seperti tadi. Bapak Ibu bisa langsung memberikan catatan di sini dengan fasilitas pensil di insert tadi. Bapak Ibu bisa memberikan komen bagus anak-anak. Nah, di samping itu tadi halaman-halamannya juga sudah dijelaskan oleh Bu Rini. Misalnya tampilnya seperti ini, kemudian Bapak Ibu bisa memberikan tampilannya. Ini saya kok tidak bisa kembali ke tampilan home insert tadi. Mana ya Bu Rini bisa membantu? Bu Rini saya kok belum ketemu ini. Tampilan home insertnya ini kan tampilan previewnya. Sebentar Bapak Ibu, ini tampilan utuhnya di mana ya? Ini kan previewnya. Untuk kembali, coba saya kembali ke sini dulu. Ini bukan, tadi tampilannya saya pengen kembali ke tadi, sudah saya back kembali tadi, ini adalah hasil pekerjaan siswa, saya pengen ke generalnya. Nah ini Bapak Ibu bisa menambahkan menu-menu yang ada di situ. Tadi saya pengen menambah, berarti tadi sudah dijelaskan Bu Rini, di bawah bisa klik sehingga di sini akan muncul banyak sekali di pembukaannya. Oh, misalnya di sini nanti ada materi, misalnya Pitagoras, ada materi lagi misalnya lingkaran. Nah, di sini masing-masing pembukaannya juga akan lain. Bahasa Inggris part of body. Nah, berarti di sini nanti bagian-bagiannya ya hanya ada part of body saja. Mungkin nanti akan dilengkapi oleh Pak Hasanan dalam menggunakan ini, termasuk contoh pengerjaannya dan bagaimana mengoreksi hasil pekerjaan itu. Sebenarnya tadi kapasitas Pak Hasanan untuk mengoreksi pekerjaan, tapi sedikit saya tadi melihatkan bagaimana fungsi dari draw tadi. Mungkin Pak Hasanan bisa dilanjutkan Pak Nan untuk menggunakan fitur-fitur yang tadi sudah saya sampaikan. Monggo Pak Nan. Ya. Terima kasih Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba untuk masuk ke OneNote. Ibu dan Bapak melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bu Yuli. Kita akan coba sebentar Ibu.
Ya. Kok nggak bisa gerak? Ya, ya. Iya. Kita lanjut ke persoalan tentang OneNote. Di sini kami kembali ke uji coba webinar yang kemarin dan tadi sudah disampaikan tentang beberapa fitur-fitur OneNote. Ini tapi agak lama Mbak Yuli ini karena masih dari awal ini. Ya. Ya. Ini masih belum bersedia. Atau nanti yang kedua saja nih Mbak Yuli ini. Pada Bapak kita tunggu mungkin sebentar Pak Nan, monggo ditunggu sambil loading enggak Bapak? Loadingnya agak lama. Ini agak lama ya. Lama banget nih. Mungkin dengan begini juga kita dan Bapak Ibu yang lainnya juga biar punya gambaran Pak Nan nanti ketika kita mau menerapkan itu di pembelajaran dengan siswa, kita saja yang mungkin dengan kapasitas yang sewu sinyal di kota kecamatan yang cukup bagus seperti ini, seperti apa yang bisa dilihat oleh siswa-siswa kita ketika jangkauan internetnya tidak memadai seperti kita. Ini nggak muncul-muncul nih. Nah, atau kelasnya saya ganti aja mungkin. Kelasnya saya ganti. Nah, itu sudah. Ya. Sudah muncul kelasnya. Sudah muncul. Ya. Sudah muncul ini ya? Ya. Nah, ini kelas saya saja ya. Oh, tapi nanti jadi uji coba nanti. Latihan parakan. Nah, ini misalkan ini ya, latihan parakan. Latihan parakan kita ya. Semoga Mas bisa. Okay. Masih loading. Nah, ini. Ya. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Yuli banyak hal, antara lain tentang sisipan, tadi sisipan, kemudian ini bertanda, Bu Yuli sudah dijelaskan. Kemudian ada sisipan, ketika masuk dalam sisipan itu ada beberapa yang bisa disisipkan. Misalkan kita ingin ini menyisipkan link, misalkan ya, tadi sudah sebenarnya ini. Nah, misalkan kita ingin menyisipkan link dari tautan sebuah, misalkan ada informasi penting, saya carikan tutorial, misalkan ya ini hanya contoh saja. OneNote. Nah, ini sambil ya ini video. Nah, ini membuat OneNote book. Nah, itu. Ini kita akan kita linkkan, jadi ini akan kita kopikan linknya ke OneNote tadi, tujuannya untuk memberikan informasi-informasi yang mendukung terkait dengan apa yang kita sampaikan. Ya, kembali. Oh, udah. Ya, sebentar nih. Ada masalah tadi. Saya nyari di mana? Nah. Nggih. Pak Rupati, mohon Pak Rupati nggih. Pak Rupati. Maaf Ibu dan Pak, ini kok ada di mana saya meletakkan tadi aktifnya. Ya gitu. Kita ambil salah satu saja yang jendela yang sudah aktif itu aja, yang tidak yang seperti tadi ini saya aktifkan, saya sudah ngambil satu. Kemudian nah misalkan ini. Nah,
kita kopikan di sini untuk nambah informasi-informasi dengan berkaitan dengan ini. Tapi saya kok ini jadi nggak aktif ya. Oh, sebentar. Ambilkan ini contoh saja. Ini harusnya langsung ada itu ya. Oke, tapi intinya ini bisa tautan, bisa nah ini bisa dengan cara seperti ini. Bisa juga audio, misalkan di sini merekam kita, tadi sudah disampaikan. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang persamaan garis lurus dan silahkan nanti semuanya memperhatikan apa saja yang akan disampaikan di dalam forum ini melalui channel ini. Ini contoh saja. Ini ada audio, kemudian ada mestinya ada stop. Di sini ada stop. Stop. Ini ada tampilan tadi sudah disampaikan. Saya hentikan saja. Kemudian kita lanjut ke gambar tadi sudah, sisipkan sudah, kemudian mau nambah tabel juga bisa sebenarnya ini. Nambah tabel seperti yang saya gambarkan ini dengan cara fasilitas ini. Kemudian file mau menyisipkan file dari aplikasi yang lain juga bisa. Simbol matematika sudah tadi, emoji juga bisa. Itu terkait dengan fitur-fitur lanjutan dari OneNote. Ibu dan Bapak yang kami hormati, sebenarnya materi yang saya berikan ini di luar OneNote, tetapi ini melengkapi saja apa yang tadi disampaikan, bahwa OneNote ini ternyata memiliki kekayaan fitur dan sangat mendukung apa yang akan kita bawakan, termasuk bagi Bapak Ibu guru yang ngasto matematika, misalkan ini mau tulis coret-coretan, pakai ini misalkan 2x ya, waduh agak lambat ini. Nah, misalkan ya, harus pakai stylus berarti ya, harus pakai stylus. Pakai mouse pen. Iya, pakai stylus berarti ya, harus ini. Nggak bisa ternyata pakai ini. Ya, oke. Yang jelas harus pakai alat tambahan lagi ini. Oke, kita lanjut ke satu lagi. Ya, nampaknya sudah disampaikan tadi yang lain-lain tentang immerse tadi juga sudah disampaikan. Ya. Oke, kita lanjut ke materi saya, yaitu melanjutkan materi Teams yang kemarin ya. Ibu dan Bapak pastilah menginginkan apa yang kita lakukan, saya Bu Rini, kemudian Bu Yuli, itu nanti juga bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu ketika harus diterapkan di dalam pembelajaran. Seandainya suatu saat nanti semuanya sudah memungkinkan, anak-anak sudah memiliki akun yang didistribusikan, semoga saja oleh Dinas Pendidikan suatu saat nanti, karena ada kabupaten-kabupaten lain yang juga sudah berhasil seperti itu. Saya yakin suatu saat juga akan di Temanggung pun saya yakin akan bisa diterapkan. Bahkan ada sekolah tertentu, kalau nggak salah di Kaloran berapa itu, saya dengar sekolahnya sudah, semua siswanya sudah memiliki akun ini, sehingga pemanfaatan teknologi Microsoft ini bisa digunakan untuk mengatasi pembelajaran yang selama ini kita rasakan, yaitu work from home atau anak belajar di rumah, kita bekerja dari rumah. Sambil mengingatkan kepada kita semuanya, ternyata bangsa-bangsa lain di sana sudah bisa membuat aplikasi secanggih ini.
kita bangsa Indonesia ternyata memiliki ketertinggalan yang sangat jauh, dan semoga suatu saat nanti anak-anak didik kita, generasi-generasi kita itu mampu membuat alat-alat atau media-media yang sifatnya mirip dengan itu atau mirip dengan ini atau lebih baik lagi. Sehingga mari kita sama-sama belajar, kita sama-sama semangati diri kita dan anak-anak kita, anak-anak didik kita, sehingga nanti bisa mengejar ketertinggalan. Betapa kita bangsa kita masih memiliki ketertinggalan yang jauh. Ibu dan Bapak yang kami hormati, saya akan melanjutkan tentang materi tim yang sebenarnya Bapak dan Ibu sudah rasakan beberapa kali, termasuk hari ini kita pun akan memberikan tugas kepada panjenengan. Bagaimanakah cara memberikan tugas? Sebagian dari panjenengan sudah tahu, mungkin kita langsung ke sini. Kita lihat fitur-fitur tim. Kalau Bapak dan Ibu kemarin sudah membuat kelas, kemudian membuat jadwal video conference kemarin juga sudah disampaikan di sini. Saatnya kita akan menyampaikan lagi tentang fitur pemberian tugas, kemudian nanti contoh siswa-siswa yang sudah mengerjakan, siapa yang belum mengerjakan, siapa yang sudah melihat tetapi belum mengerjakan, itu akan tampak. Kelompok saya mungkin nanti sedikit banyak akan saya tampilkan, tetapi tidak ada maksud untuk tidak ada maksud untuk negatif lah gitu. Intinya ini saya bagikan tujuannya untuk saling belajar, untuk dipakai untuk belajar, karena ternyata yang respon itu kan saya bisa melihatnya dari kelompok saya. Kalau dari kelompok yang lain kan saya nggak bisa melihat responsinya, sehingga kalau saya ngambil dari contoh-contoh yang lain itu tidak bisa dijadikan sebagai ukuran untuk contoh mana-mana orang-orang yang atau murid-murid kita seandainya nanti itu diterapkan pada murid kita yang sudah mengerjakan, mana yang belum mengerjakan. Baik, langsung ke fitur ya. Tadi sudah sampai ini buku catatan. Kemarin sudah membuat kelas. Saatnya kita klik yang fitur tugas. Nah, ini. Nah, ini kita tunggu ya. Nah, ini. Nah, saya akan berikan tugas. Ini sudah ada tugas. Tugas ini diberikan kepada 5 orang. Kemudian, nah ini ada 5 orang. Kemudian nilainya seperti apa? Ini contoh. Tunggu, kita tunggu. Ah, ini. Ya. Ini contoh saja. Yang sudah saya nilai adalah Bu Yuli, tapi ini nampaknya nggak semuanya mengerjakan, sehingga nggak terlihat di sini. Baik, langsung kita mulai saja ke tugas saja dulu. Bagaimana membuat tugas? Ya. Kita klik tugas, kemudian kita create atau buat, gitu ya. Kita buat tugas, bisa kuis, bisa bentuknya tugas. Kalau kuis nanti bisa ngambil dari form yang kemarin sudah kita kerjakan ya, dari form 365, form Microsoft yang kemarin itu. Kemudian misalkan ini saya cukup ini assignment, kita tunggu sampai dia siap. Nah, misalkan contoh pembuatan apa? Penulisan ya, Pak. Contoh saja ya, Pak, pembuatan dengan misalkan seperti ini. Perintahnya misalkan ini. Buatlah soal dengan manfaatkan aplikasi
Home Office 65 dengan minimal 5 soal, misalkan itu ya. Kalau tadi yang kuis itu langsung nanti kita bisa masuk ke apa ya? Masuk ke nanti akan kita coba saja ya. Di sini ada add source. Ya, ada add source. Kemudian ada poin. Misalkan poinnya kalau nanti nilainya masuk sudah mengerjakan nilainya 100. Kemudian kalau belum mengerjakan itu berarti nanti ya belum dapat nilai. Nah, kemudian ini ditujukan untuk tugas kapan ya. Telatnya misalkan tanggal 10 gitu ya, tanggal 10. Jam misalkan jam harusnya aktif ini bisa aktif ya. Nah, ini Bu Yuli rekamannya berhenti tadi. Saya nggak tahu berhentinya sejak kapan. Ada yang memberhentikan mungkin. Mohon Bapak Ibu jangan memberhentikan rekaman ya. Kemarin sempat hilang ini. Saya ngerekam kembali karena tadi saya lihat kok berhenti. Mohon jangan diberhentikan rekamannya. Ini akan sangat berguna untuk kita semua. Bapak Ibu, tadi Pak Hasanan pesan untuk menambahkan video dan sebagainya. Bapak Ibu, saya akan share kembali Sway. Nah, kelihatan enggaknya saya tak buka juga lewat laptop, lewat HP sebentar. Sehingga biar ya. Belum ya? Belum kelihatan Bu Yuli? Belum. Oke. Sebentar. Belum juga. Belum. Hampir. Dari ini masih Asus yang tampil. Sudah. Asus sekarang. Ya. Asus. Sudah ya? Belum. Nah, sudah sekarang. Oh, delaynya lama banget delaynya nih di HP saya juga. Di HP tak lihat dulu. Agak jauh. Delaynya agak lama. Ini kayaknya jaringan. Sudah terlihat belum, Bu? Sudah. Ya, sudah, Bu. Terlihat apa? Terlihatnya apa? Itu ada Pitagoras, ada tanpa yang judul tadi. di ya. Sudah, berarti Template sudah. di sini. Sudah ya, sudah ya. Bapak Ibu, saya buka Sway yang belum ada ya. Bapak Ibu, kami berharap Bapak Ibu sudah praktek sambil praktek belum tadi. Mohon masukannya, mohon tanggapannya sudah sambil mempraktekkan belum ya Bapak Ibu? Boleh dihidupkan mic-nya sebentar. Belum, Bu. Sudah. Sudah, tapi belum selesai. Belum, Bu. Tapi sudah, Bu. Berarti ada yang sudah, ada yang belum selesai. Ya. Ini saya menambahkan sedikit. Ini yang baru saja saya buat tadi. Ini acak saja Pitagoras di sini. Ini judul nggih Bapak Ibu. Kemudian yang sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Hasanan dan Mbak Yuli sambil dicek rekamannya, nggih, rekamannya Ya, sudah. ini masih hidup. Nggih. Ini saya tambahkan gini Bapak Ibu untuk menambahkan link, YouTube. Saya hanya akan 2 saja, menambahkan link YouTube dan menambahkan kuis di Sway kita. Tetapi itu langsung bisa diakses, bukan link kemudian klik link kemudian dibawa ke arah ke YouTube atau ngeklik link kemudian membuka form, tidak, tetapi langsung muncul di situ. Namanya istilahnya di-embed, disematkan namanya. Nah, caranya Bapak Ibu, ini saya hapus dulu yang ini
Tadi pikir saya mau nambah, ya nggak apa-apa, media pembelajaran nggak apa-apa ya, ini materi gitu aja. Jadi di sini saya hapus dulu. Nah, di slide yang terakhir tadi sudah ya foto dilipat-lipat itu juga sudah Pak Hasanan. Nah, saya akan menambahkan video. Caranya klik tambah. Mari Bapak Ibu bareng-bareng praktek yang sudah bisa tadi mungkin hanya 2-3 gambar dulu enggak apa-apa. Kemudian kita ingin di slide kita itu menambahkan video yang kita ambil dari YouTube. Caranya ini plus, tambah, kemudian media. Kemudian setelah media muncul seperti ini, kemudian pilih sematkan yang ini gambar kurang dari, garis miring lebih dari. Muncul ya di situ. Kemudian diambil HP sebentar. Ya. Kemudian klik sematkan. Nah, di sini. Nanti akan kita tempel di sini, kode sematkan itu di sini. Kita cari YouTube ya. Saya buka YouTube. Saya buka YouTube. Saya Mohon maaf buka Bu Rini. Gimana Bu? Kok gambarnya kecil nggih? Kok gambarnya di HP saya kecil nggih? Karena memang sesuai kan terdiri dari kotak-kotak kan gitu toh. Kotaknya kecil dibesarkan bisa Bu, di zoom gitu bisa. Di zoom. Bisa di zoom nggih. Di HP pun bisa di zoom. Saya juga sambil pegang HP itu. Nah, Nggih, matur suwun, maaf. Kotaknya kelihatan enggak? Kok enggak kelihatan ya? Kartu smartnya kelihatan tidak ya? Kartu smart. Apa saya salah ya? Desktop harusnya sebentar. Saya ulangi sebentar. Saya klik yang desktop. Kelihatan tidak? Coba. Enggak saya sambil dibukakan. Terlihat Bapak Ibu? Mohon jaringan buruk di tempat saya. Mohon masukannya. Terlihat sampai yang kartu smart terlihat. Kartu smart terlihat nih. Kartu smart terlihat. Saya buka, saya akan menyematkan atau menempelkan di sini YouTube, tapi pakai bukan link ya Bapak Ibu. Nah, klik di sini. YouTube saya yang mana ya? Nggak kebuka ya Mbak Sa? Nggak kebuka sebentar. Ya, kemarin kan YouTube yang sudah dibuka itu yang bentar. Saya ulangi buka YouTube-nya. Saya masuk YouTube saya sebentar. Kalau nggak mau. Jadi baru mau buka, Pak Nan sudah selesai membuka YouTube dulu. Saya buka, Bapak Ibu bisa search di YouTube saja, misalnya materi apa sembarang gitu. Silakan Bapak Ibu sambil search di YouTube. Sambil promosi ini channel saya. Nah, ini channel saya. Misalnya saya cari yang materi sesuai itu. Segi nggak ada Pitagoras, sembarang aja. Sekeliling segi 4. Kemudian klik, Bapak Ibu klik, sebentar. Gak ada ya di sini. Ini di channel saya ya, sebentar ya Bapak Ibu. Delay. Masih delay ya? Saya ulangi ya. Saya ulangi YouTube. Pitagoras gitu aja ya. Ini nggak usah pakai. Nah, misalnya ini. Kelihatan Bapak Ibu nggih? Saya ambil misalnya ini saja. Ini salah satu ini di sini. Kemudian kita buka dulu.
Sebentar. Sudah. Belum. Kemudian nggak bisa dibuka sebentar. Tutup mutar. Nah, ini Bapak Ibu. Saya ulangi ya. Di sini ini YouTube yang akan kita ambil materi segi 4. Berbeda dengan materi tadi tidak masalah. Mbak Yuli dengar ya Mbak Yuli? Iya, dengar. Oke. Kemudian Bapak Ibu klik bagikan. Nah, klik bagikan. Setelah bagikan ini kan ada pilihan. Nah, ini yang paling kiri, sematkan ini. Jangan yang bawah. Kalau yang ini HTTPS YouTube ini salin link namanya. Nanti kalau salin link kemudian ditempel di sana, itu kita akan dibawa ke YouTube, tidak langsung diputar di sana. Jadi kita klik yang sematkan. Nah, kemudian ini adalah link sematkan itu kita salin. Salin. Saya berharap Bapak Ibu mengikuti salin, sudah salin nggih. Kemudian kita buka di sway tadi, buka lagi di sway-nya. Ini tadi sematkan di sini, kemudian buka di sway-nya, kemudian di tempat tadi yang tempelkan kode semat ini kita taruh di sini. Kemudian klik kanan dan tempel. Sudah selesai di situ Bapak Ibu. Kita sudah menyematkan video YouTube di sway kita. Kita lihat, kita putar. Nah, kita putar ini belum komplit karena saya tadi buat. Nah, langsung berputar video YouTube-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk menyematkan video YouTube. Jadi tidak dibawa ke YouTube-nya, tetapi di situ sudah langsung bisa. Nah, kita kembali ke editnya. Jadi kalau mau kembali tinggal klik edit, kembali ke sway yang kita buat. Ini sway yang kita buat. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kita akan menyematkan di sini kuis. Jadi di sway itu ada materi, ada info apapun bisa disematkan link video semat, tapi pakai semat, kemudian juga bisa kuis. Jadi tidak kuis itu kemudian lari ke form, tidak. Kita klik plus, tanda plus, sama caranya. Kemudian klik media, kemudian klik yang sematkan. Kalau ngambil dari video yang bukan sematkan, itu berarti ngambil video dari file kita itu besar nanti. Jadi agak berat gitu. Nah, kemudian akan kita tempel di sini. Nah, kita buka form yang sudah kita buat. Saya sudah punya form yang sudah saya buat. Nah, ini form saya. Sudah saya buka formnya. Silakan nanti Bapak Ibu buka form yang sudah Bapak Ibu punyai. Misalnya ini sudah saya set pengaturannya, sudah terima tanggapan, berarti bisa diisi siapapun yang ini langsung yang benar. Mereka setelah mengirim kuis berarti akan melihat hasil. Saya set bahwa ini langsung anak-anak akan melihat nilai ketika mengerjakan. Ini hanya untuk latihan kalau di sway. Tapi di kita juga nanti ada nilai yang masuk. Kemudian caranya hampir sama, Bapak Ibu membagikan. Kalau kemarin di kuis yang sudah kita berikan tanggal 7 kemarin, itu materi kuis juga sampai membagikan link ke anak-anak, bisa diperpendek ya Pak Hasanan yang kemarin diberikan cara memperpendek. Nah, yang dibagikan itu tidak ini, bukan link ini, tetapi ini ada tanda di bawah ini. Nah, klik yang tanda semat, kurang dari atau lebih dari.
Nah, ini adalah link sematnya. Kemudian kita salin. Kita salin, kemudian kita buka lagi sesuai kita. Tadi Pitagoras ya. Nah, kemudian ditempel di sini. Klik kanan, tempel. Sudah selesai. Ini kuisnya sudah masuk ke sini. Benar nggak ini? Sebentar, kayaknya. Oh, benar. Kita lihat dulu benar atau tidak yang kita paste. Kita putar. Nah, kemudian kita jalankan. Jalannya ada yang horizontal, ada yang vertikal. Tadi sudah dijelaskan. Seperti ini. Ke yang belum muncul. Nah, ini. Saya ulangi lagi nih Bapak Ibu. Tadi agak delay. Putar. Kemudian ini tampilan pertama. Ini bagus kalau kita buat laporan kegiatan Bapak Ibu. Laporan kegiatan misalnya bakti sosial. Di sini gambar, di sebelah kanannya kata-kata gitu. Tempelkan gambar dan video. Nah, tadi sampai sini ini video YouTube-nya kan tidak nge-link ke video sana, langsung ini dijalankan bisa di sini. Sematkan itu ini fungsinya seperti ini, langsung tertempel di situ. Nah, ini ketika saya klik sini langsung mengerjakan. Misal saya mengerjakan. Ini langsung anak-anak bisa mencoba untuk mengerjakan. Saya sembarang aja. Sembarang ada 10 soal. Apakah nanti nilainya muncul atau tidak? Dan langsung bisa mencoba soal ini, langsung kirimkan. Nah, ini terakhir seperti ini. Terima kasih tanggapan Anda telah dikirim. Jadi siapapun yang bisa mencoba-coba soal ini, kalau sesuainya dibagikan secara umum ya berarti banyak orang yang akan mencoba ini dan langsung lihat hasilnya. Jadi tadi hanya benar 3 dari 10 soal. Bisa langsung kelihatan yang salah di soal-soal mana. Ternyata saya salah di soal nomor ini 3, kemudian 4, 5, yang benar di nomor 7, dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu, ini untuk sesuai belum sampai membagi nggih. Tadi Bu sudah sampai membagikan, kita kembali ke sini. Kalau belum muncul ini tinggal diklik di sini ya Bapak Ibu untuk kembali ke edit. Ini kan tampilan kita setelah dijalankan. Untuk kembali kalau ininya nggak muncul tinggal klik gitu. Jadi tinggal klik, kembali lagi. Nah, edit kembali ke sesuai awal kita yang kita buat di sini. Ini sesuainya biar bisa dilihat orang lain. Tadi Bu Yuli sudah menjelaskan caranya harus dibagikan. Ini klik bagikan. Kemudian ada beberapa pilihan orang atau grup tertentu, orang di dalam organisasi. Kalau ini saya klik yang tengah berarti hanya yang mempunyai organisasi sama. Kalau saya pakai guru inovatif berarti ini hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang mempunyai akun guru inovatif atau yang akun aktifnya guru inovatif. Kalau pengen semua orang bisa melihat ini, memiliki tautan ini, melihat sesuai kita, berarti siapapun yang memiliki tautan. Kalau siswa nggak punya akun, berarti harus klik yang siapapun yang memiliki tautan. Seperti ini, kemudian nanti bisa dibagikan. Tinggal ini di-copy, salin tautan, kemudian dibagikan di media sosial, baik di Facebook, bisa di WA, dan sebagainya, atau di blog kita. Seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sampai sini. Tugas, mungkin saya perlu menyampaikan juga bahwa tugas hari ini adalah Bapak Ibu harus membuat yang pertama adalah membuat OneNote tadi. Jadi di kelas Bapak Ibu sendiri dibuat OneNote, kemudian di screenshot saja bahwa sudah terlihat masing-masing siswa bisa ada catatan kelasnya. Di screenshot nanti kita beri tempat untuk upload. Kemudian yang kedua membuat sway. Dan di sway ini wajib Bapak Ibu wajib ada materi sedikit
berapapun nggak apa-apa, misalnya ada 4 tab itu 4 gambar, tetapi wajib ada yang pertama wajib ada judul, kemudian tentu judul, yang kedua memasukkan video YouTube tadi, dari YouTube pakai menggunakan sematkan itu tadi, kemudian yang ketiga kuis yang sudah Bapak Ibu buat kemarin itu masukkan ke situ, kuisnya tapi jangan surveinya, dimasukkan ke situ, kemudian nanti linknya, membagi link sway-nya akan kita tempatkan di OneNote. Karena kita sudah belajar OneNote, kita akan berusaha untuk menempatkan tugas itu di OneNote, tidak seperti kemarin di assessment talk. Nanti akan kita tempatkan di OneNote. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Sebentar. Mungkin itu saja. Saya tak screenshot Mbak Tab HP Ibu. Sebelum saya tutup, sebentar nih Pak Hasanan, Bu Yuli, saya ingin memfoto yang ada di sini biar kelihatan. Tuh, sebentar, satu lagi. Ya, mungkin itu saja dari saya. Nanti mohon ditambah Pak Hasanan, Bu Yuli, ditutup dulu. Mungkin Pak Nan, lanjut tanya jawab. Monggo Pak Nan, lanjutkan. Pertanyaan dulu. Oh, nggih, sekalian nggih, monggo kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada yang bertanya. Daftar hadirnya Bu Yuli. Sudah, Bu Yuli, siap. Sudah. Siap. Nggak ada yang bertanya namanya. Mungkin lagi pada praktek. Kami berharap malah banyak sharing di sini, nggih. Saling sharing, bertanya. Besok jam berapa ya Pak? Tutup jam. Sinten nggih nika? Penutupan, Bu. Angkat tangan dulu. Angkat tangan, Pak. Pak Bari, monggo Pak Bari. Oke. Iya, terima kasih ini penjelasannya. Terima kasih. Tanya untuk besok pagi ini jam berapa ya? Terima kasih. Untuk besok penutupan jam berapa? Terima kasih. Jamnya kok kayaknya belum, nanti kita share nggih. Penutupannya bukan besok Pak, masih tanggal 29. Penutupan masih tanggal 29. Di jadwal kok besok, Bu? Bukan Pak, tanggal 29. Hanya Kamis. Mungkin salah Harinya jadwal, kayaknya jadwalnya belum saya beri tanggal kemarin. Oh iya betul, terima kasih. Memang harinya Kamis tapi tanggalnya 29. Betul, harinya Kamis tetapi tanggalnya tanggal 29. Kalau Kamis tanggal 29. Kemarin kan memang dijadwalkan tanggal 29, tapi pada live event di pembukaan dari yang mengadakan kan nanti kita lihat waktu-waktu yang mungkin bisa disesuaikan. Belum ada tanggalnya ini, tapi nanti kita tunggu untuk berita selanjutnya nggih, untuk penutupannya apakah tanggal 29 atau yang jelas setelah tanggal 15. Pengumpulan tugas Bapak Ibu paling lambat untuk yang tugas ini sampai tanggal 11 Juli. Berarti sampai hari Sabtu, sedangkan untuk MEC itu terakhir tanggal 15 Juli. Burin, silakan ada pertanyaan lain. Ya, Bu Rini, mungkin untuk yang MEC tidak tanggal 15 karena pelaporan di kelas saya itu sudah harus paling lambat tanggal 15, otomatis kita jangan ambil akhir waktunya. Oke, berarti tanggal 14 ya? Tanggal 14. Tanggal 14 MEC ya? Terakhir MEC tanggal 14. Dan kalau bisa sesegera mungkin biar kita juga nyaman semua mungkin Bu. Secepat yang Bapak Ibu bisa itu. Iya. Bapak Ibu monggo, ada pertanyaan lain terkait dengan materi kita hari ini?
Untuk materi yang lain Bapak Ibu bisa ini ya, bisa apa? Bisa coba-coba. Kalau saya boleh menambahkan sedikit ini kan pertemuan terakhir untuk di Microsoft itu kan banyak sekali aplikasi yang bisa kita manfaatkan. Yang bisa kita manfaatkan di sini. Saya tertarik sekali dengan whiteboard. Mana whiteboard nih? Ini, whiteboard ini. Saya kemarin sudah download belum ya? Belum. Nah, Bapak Ibu, whiteboard di Microsoft ini sangat luas sekali gitu. Kita mau nulis-nulis segala macam di sini. Nah, app ini juga bisa offline. Ini bisa offline Bapak Ibu, tapi Burin, caranya harus share-nya dulu, Burin belum Bu? Oh, Share-nya whiteboard-nya belum kelihatan. Belum? Belum. Kelihatan nggak? Ya, udah mulai. Nah, sudah. Sudah. Ya. Nah, ini whiteboard online itu seperti ini. Ini kita bisa menuliskan, tapi kalau di online-nya malah terbatas Bapak Ibu. Kemarin saya sudah mencoba yang menggunakan tapi syaratnya laptopnya harus Windows 10 itu bisa download aplikasinya. Dan ini nanti menunya banyak, tidak hanya seperti ini. Kalau online malah terbatas hanya seperti ini. Kalau yang offline itu malah banyak. Nanti ini pun ada pilihannya yang ketebalannya berapa gitu. Nah, saya kemarin mencoba-coba juga mencari pendukung lain dari ini, yaitu mousepad ya namanya ya, apa-apa namanya lah, yang kita beli sekitar ada yang murah 100.000, kurang dari 100 ada, yang bagus sekitar 300.000. Itu seperti saya dulu sering bayangkan jane nek matematika itu nulis tapi langsung muncul di layar itu supaya ngopo gitu. Nah, ternyata terjawab di sini. Jadi nulisnya pakai mousepad-nya itu beli sekitar kalau yang bagus 300.000, kurang lebih 300.000. Jadi nulisnya di bawah langsung muncul di situ, kita menjelaskan gitu. Kalau pakai mouse kan tulisannya jelek, nggak bisa rapi. Kalau pakai mousepad-nya itu pas gitu tulisannya. Itu tambahan dari saya untuk whiteboard. Ini bisa kita gunakan. Dan ini kan lebar, layarnya lebar gitu. Bisa offline ketika kita sudah download, berarti bisa kita gunakan di kelas. Ketika nanti kita benar-benar sudah di kelas, mungkin lebih bisa bagus digunakan. Itu untuk ini, untuk whiteboard. Kemudian yang lain Kaizela itu ini ya. Kaizela itu kemarin saya Mbak Yuli dan Pak Hasanan pertama masuk juga lewat Kaizela. Kaizela bisa di HP Bapak Ibu, di situ bisa juga dimanfaatkan untuk pembelajaran. Seperti kalau menurut saya ini hanya tambahan saja. Kaizela itu seperti WA, tetapi lebih interaktif, tidak tertumpuk-tumpuk gitu. Tidak, kalau WA kan postingan satu ditumpuk postingan yang lain. Nah, kalau di Kaizela itu seperti WA, tetapi postingan kita seperti Facebook. Jadi munculnya satu, komennya di bawahnya, nanti postingan kita yang kedua, komennya di bawahnya gitu. Jadi per postingan komennya. Jadi kalau mau mencari lebih mudah, tidak seperti di WA. Mungkin itu tambahan dari saya. Mungkin ada setelah saya ngomong ada yang mau bertanya, monggo. Tidak ada? Atau mungkin saya cek di chat ya, di chat yang bertanya mohon diulang tugas yang pertama apa nggih tadi putus-putus jadi tidak dengar. Bu Yuli, tugasnya mau disampaikan dari awal monggo. Gantian. Oke, terima kasih Bu Rini. Mungkin tugas yang pertama itu adalah membuat kelas. Membuat kelas itu nanti Bapak Ibu silahkan menarik 3 siswa dan 1 trainernya. Kemudian Bapak Ibu membuat postingan di situ, di screenshot. Kemudian Bapak Ibu membuat meeting. Ya, kemudian silakan dikirim attending list-nya dan juga link-nya. Atau mungkin ketika ada yang tidak bisa attending list untuk kelompok saya bisa hanya link meeting-nya. Kemudian tugas yang
Kedua, itu berkaitan dengan OneDrive dan Microsoft Form. Tugasnya membuat form, satu untuk survei, kemarin Bu Rini menyampaikan tentang PPDB. Yang kedua, kuis yang berisi minimal 5 soal, kemudian terdiri dari 2 bagian, identitas dan soalnya. Kemudian untuk tugas di OneDrive-nya, Bapak Ibu membuat folder yang mestinya berisi file, kemudian link share foldernya yang dikirim. Kemudian tugas yang ketiga berkaitan dengan kelas notebook. Silakan Bapak Ibu membuat kelas notebook, kemudian ada isinya, berikut nanti ada nama siswanya dan yang ada isi masuk ada pekerjaan rumah, ada kuisnya, itu di screenshot, kemudian membuat sway-nya. Nanti yang dikirim adalah linknya ya Bu Rini? Linknya Mungkin nanti itu ditulis Bapak di Ibu. penugasan. Untuk lebih jelasnya nanti biar disampaikan trainer masing-masing baik di Teams maupun di grup WA panjenengan. Kemudian tambahan lagi tadi saya dipeseni dari jangan lupa Bapak Ibu hari ini Bapak Ibu tetap redeem code-nya. Trainer sudah membagikan mungkin di WA grup masing-masing. Kemudian yang kedua juga link survei. Kalau yang di saya sudah saya bagikan untuk link survei setiap hari ada link surveinya. Kemudian Bapak Ibu ada pesanan dari master trainer, jangan memasukkan master trainer di kelas Bapak Ibu nggih. Tolong yang sudah kadang memasukkan bisa dikeluarkan dari kelas Bapak Ibu. Cara mengeluarkan kalau dia jadi pemilik, maka harus diturunkan menjadi siswa dulu. Setelah menjadi siswa baru bisa Bapak Ibu hapus. Kalau dari pemilik langsung dihapus tidak bisa nggih Bapak Ibu. Jadi dari guru menjadi siswa dulu baru dihapus. Mungkin itu tambahan dari saya. Kalau tadi kayaknya Pak Gunarto itu angkat tangan tapi turun kembali. Jadi bertanya tidak ya Pak Gunarto? Enggak Bu, enggak jadi Bu. Oh enggak jadi, hanya melambai. Ada yang lain? Kalau tidak ada, monggo saya serahkan ke Pak. Oh ini ada yang melambai tangan, satu tangan siapa ya? Pak Heri. Pak Heri, Pak Heri, monggo Pak Heri menghidupkan mikrofon. Katanya Bu, monggo. Dengan di Microsoft Education Center untuk redeem yang hari pertama kok belum muncul di profil ya Bu ya? Kok nggak muncul ya Bu? Transkripnya muncul tidak Pak? Transkripnya? Kalau transkripnya muncul 2. Oh ya, enggak apa-apa. Asal transkripnya Pak, transkripnya. Ada beberapa, memang ini kok juga ada beberapa yang nanti coba kami tanyakan. Ada beberapa yang sudah redeem tetapi kok tidak muncul badge-nya ya. Tetapi di transkripnya kan muncul. Yang jelas hari pertama kan tim. Hari kedua, apa ya tulisannya di transkrip kalau nggak form. Hari pertama tanggal 6 tim. Itu tim. Ya tim. Dan hari kedua Office 365 gitu description-nya. Oh nggih, Office 365 gitu nggih. Berarti enggak apa-apa Pak, ada transkrip yang kita butuhkan. Transkripnya asal komplit. Kemudian yang learning path-nya saya lupa di kelas saya belum saya bagi linknya Mbak Yuli, nanti linknya sudah nggih? Link untuk linknya sudah hari pertama. Malah lupa, pada belum mungkin di kelas saya. Learning path-nya yang harus dikerjakan ada 13 course yang harus diselesaikan. Untuk sambil tiduran pakai HP juga mudah kok, bisa diulang-ulang. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Yang lain? Tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada. Tambahkan untuk yang link survei atau mungkin saya yang kelewatan membaca di grup kami karena trainer saya dan panjenengan beda. Pak Nan, link survei yang kelas kita memang belum ada ya? Mungkin belum ada ya. Atau nanti ketika diminta Bapak Ibu yang kelas saya dan Pak Hasanan nanti biar disusulkan. Tapi sampai saat ini belum ada Bu Rin. Oh nggih, karena itu yang membuat karena memang harus master trainer yang membuat link surveinya. Cukup mungkin Pak Hasanan monggo. Demikian tadi Ibu dan Bapak semua, terima kasih atas join, partisipasi dan semangatnya. Sampai dengan hari yang ketiga ini terekam di kami tadi 71, sekarang tinggal 70. Itu artinya luar biasa
kesemangatan panjenengan semuanya dalam mengikuti kegiatan ini. Semoga apa yang sudah kita bicarakan, kita bahas hari pertama, kedua, dan hari yang ketiga ini, kita sedikit punya gambaran, kemudian nanti bisa eksplor lebih jauh dari apa yang sudah disampaikan sambil nanti mencoba-coba melihat tayangan-tayangan video yang sudah kami bagikan untuk kemudian lebih jauh memahami, mencoba, try and error, dan practice daily, everyday, setiap hari menawi saged menjadi tambahan keterampilan, pemahaman kita semua terhadap apa yang kita pelajari 3 hari ini. Kami semua pastilah dalam menyampaikan mulai dari hari pertama, kedua, dan ketiga ada ketidaksopan santunan kami, kemudian kata-kata yang kurang berkenan di hati atau tingkah laku kami, termasuk berapa kali ada kejadian kemarin, ada delay jaringan, delay kegiatan karena persiapan yang kurang matang. Mohon dimaafkan, mohon diberi kelonggaran hati, mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Semoga Allah berkenan memberikan ridho dan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi